Selamat pagi dan selamat berhari Minggu untukmu semua. Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli menjadi bisa mendengar. Yang bisu bisa bicara. Dan orang-orang yang datang mengikuti dia tercengang dan terheran-heran melihat perbuatan baik, perbuatan besar yang dilakukan Yesus. Oleh karena kegaguman mereka seperti ini, mereka kemudian mulai seperti dalam diri mereka ada tendensi untuk mengangkat Yesus menjadi seorang nabi. Tetapi Yesus sendiri tidak menghendaki itu. Namun ucapan orang-orang yang tercengang, yang merasa terheran-heran oleh karena perbuatan besar ini, semakin menegaskan bahwa Yesus sungguh besar, seorang nabi agung. Alangkah tidak menyenangkan jika menjadi orang yang tuli. Karena tidak bisa ada orang yang melihat penderitaan kita. Dan jika kita buta atau lumpuh, orang lain masih bisa melihat penderitaan kita sendiri. Dan mungkin saja bisa langsung memberikan bantuan. Tetapi ketika kita tuli, bagaimana bisa kita mengungkapkan penderitaan kita? Mengungkapkan suasana yang sedang kita alami dengan ketidaksanggupan kita dalam mendengar. Dan jika seorang itu tuli, akan besar kemungkinan ia juga bisa menjadi bisu. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak bisa mendengar secara alami, kita tidak bisa dilatih untuk berbicara, dilatih untuk mengekspresikan apa yang menjadi suasana batin kita dalam tutur kata maupun dalam gerak-gerik. Ketika Yesus dipertemukan dengan orang yang tuli dan bisu, atau ketika orang yang bisu dan tuli dibawa ke hadapan Yesus, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyembuhkan mereka dengan cara yang khusus, berbeda dari cara penyembuhan atau mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus sebelumnya. Menariknya, Yesus memperlihatkan kepada orang yang tuli dan bisu itu, Yesus menengadah ke langit. Apa maksudnya? Tindakan Yesus ini bermaksud untuk memperlihatkan kepada orang yang tuli dan bisu itu bahwa kuasa penyembuhan ini datang dari Tuhan, dari Bapa yang ada di tempat yang tinggi, bukan dari Yesus sendiri. Yesus setelah menyembuhkan mereka, dia melarang mereka untuk memberitahukan apa itu peristiwa yang barusan terjadi. Apa maksudnya? Satu hal yang pertama, Yesus tidak menghendaki orang-orang hanya mendengar dari mereka saja. Tetapi Yesus menginginkan orang-orang datang dekat dengan Yesus lalu menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan besar seperti itu. Yesus ingin mereka tahu bahwa karya Tuhan sebesar ini akan diperuntukkan untuk orang yang percaya kepada Dia. Selain itu, satu hal lagi, bahwa oleh perbuatan besar ini atau oleh melarang mereka setelah mengalami perbuatan besar dari Yesus ini, Yesus mengajarkan mereka untuk suatu tindakan yang lebih jauh, yaitu penyangkalan diri. Yesus tidak menghendaki ketenaran, nama baik, ataupun jabatan, label
yang lain-lainnya. Tetapi Yesus menghendaki bahwa kita berani membuat penyangkalan terhadap diri sendiri, karena pujian terbesar harus diperuntukkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus setelah menyembuhkan mereka, Dia melarang mereka untuk memberitahukan apa itu peristiwa yang barusan terjadi. Apa maksudnya? Satu hal yang pertama, Yesus tidak menghendaki orang-orang hanya mendengar dari mereka saja. Tetapi Yesus menginginkan orang-orang datang dekat dengan Yesus lalu menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan besar seperti itu. Yesus ingin mereka tahu bahwa karya Tuhan sebesar ini akan diperuntukkan untuk orang yang percaya kepada Dia. Selain itu, satu hal lagi, bahwa oleh perbuatan besar ini atau oleh melarang mereka setelah mengalami perbuatan besar dari Yesus ini, Yesus mengajarkan mereka untuk suatu tindakan yang lebih jauh, yaitu penyangkalan diri. Yesus tidak menghendaki ketenaran, nama baik, ataupun jabatan, label yang lain-lainnya. Tetapi Yesus menghendaki bahwa kita berani membuat penyangkalan terhadap diri sendiri, karena pujian terbesar harus diperuntukkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Penyangkalan diri yang dimaksudkan oleh Yesus ini dengan maksud bahwa dalam diri kita harus ada kesenangan atau harus ada rasa senang ketika kita berbuat baik, dan bukan untuk mencari nama. Orang yang tuli menjadi bisa mendengar, dan orang yang bisu telah berbicara. Dalam banyak kehidupan kita, banyak hal, banyak peristiwa dalam kehidupan kita, Yesus telah memulihkan kita dari kebisuhan diri, tidak bisa mendengar, dari tuli, dari bisu, terutama ketika berhadapan dengan situasi-situasi sosial kemasyarakatan kita. Kita telah dipulihkan dari kebisuhan akan ketidakadilan. Kita telah dipulihkan dari niat hati untuk tidak bicara ketika melihat kebenaran. Karena itu, panggilan hidup kita selanjutnya adalah menjadi murid Tuhan yang berani berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Menjadi murid Tuhan yang tidak pernah bisu untuk mendengar ketika terjadi ketidakadilan dan terjadi penyimpangan terhadap kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Penyangkalan diri kita sesungguhnya adalah pemberian diri seutuhnya untuk melanjutkan tugas dan karya misi Kristus dalam memperjuangkan keadilan dan juga kebenaran. Karena sesungguhnya kita telah dipulihkan dari kebisuhan dan dari ketulihan yang ada dalam diri kita. Selamat merayakan hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.